Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post menjumpai Anda. Kali ini kita mengangkat topik yang sedikit santai dan tapi menarik ya, berkaitan dengan keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar. Ini sebuah dinas baru yang ada di Kota Denpasar dan saya tertarik mengangkat ini karena tidak hanya menangani pemadaman kebakaran, tapi juga dinas ini melayani bagaimana penyelamatan. Terutama kalau rumah Anda kemasukan ular, ada biawak atau bahasa Balinya alu, bahkan ada kalau misalnya tangan Anda cincinnya susah dilepas, anting-anting susah dilepas, ada tawon, itu ternyata juga bisa minta bantuan ke dinas ini. Dan kita akan mewawancarai Kepala Dinas dan bersama timnya ini, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bapak Made Tirana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Menepi kabar, kena ya? Ya, setengkara Bapak. Ditemani juga dengan bapak-bapak ini, kayaknya sudah sering menangkap ular ini. Pak Kadis, mungkin bisa bercerita dulu sebenarnya Dinas Damkar dan Penyelamatan gitu ya namanya. Ya, mungkin bisa diceritakan sebenarnya ini dinas baru kalau tidak salah kami dengar ini. Apa sebenarnya fungsi dekat pokok dari Ya, dinas? betul Bapak. Terkait dengan dinas kami yang baru ini, yang baru per 25 Oktober kemarin. 2023 ya? 2023, kami dilantik selaku Kepala Dinas. Yang sebelumnya masih bergabung dengan BPBD. Waktu itu pemadam kebakaran di Bapak Bidang, di bidang masih bidang. Per 25 Oktober kemarin kami dilantik beserta jajaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan langsung waktu itu tancap gas untuk memadamkan api di TPA Suwung. Nah, itu. Kami dengan teman-teman dan kerjasama dengan BPBD juga dan instansi terkait, setengkara sebulan kurang kita sudah bisa diatasi dan pengiriman sampah sudah mulai normal. Tugasnya, nah kalau misalnya sudah ada Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD tetap jalan Pak, tapi dengan tupoksi yang berbeda sekarang. Ya betul Bapak. Kita dengan BPBD memang tetap bersinergi. Namun tupoksinya beda. Kami di Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu dengan nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, yang ada penyelamatan ini Pak. Yang membedakan dengan apa yang menjadi permasalahan masyarakat, yang membuat masyarakat resah, itu kewajiban kami untuk membantu. Misal contoh, di rumah masyarakat ataupun warga yang kemasukan ular, itu wajib kami tolong memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menghubungi call center, yaitu 22 3-nya 4 kali. 22 33 33 4 kali. Dari call center itu nanti dari call center menyampaikan di mana lokasi tempat tinggal masyarakat yang kemasukan ular itu. Di sana akan dihubungi pos yang terdekat. Kami di Denpasar, di Damkar Kota Denpasar ada 4 pos. Ada 4 pos, yaitu di Cokro Aminoto yang berada di depan terminal, di Mahendra Data di sebelah timur kantor camat Denpasar Barat, di pos Juanda yang ada di Jalan Juanda di lapangan Banjar Sandi, timur Banjar Sandi, dan pos induk yang di Jalan Imam Bonjol ini merupakan pos induk. Namun untuk sementara karena masih ada perbaikan dengan pisah Dinas Pemadam Kebakaran dengan BPBD. BPBD sekarang berkantor di timur Banjar Sandi, di Jalan Juanda, bergabung dengan pos Juanda. Berarti kalau yang di sini memang Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar. Dan Kota Denpasar, ada call centernya. Nah mungkin masyarakat juga perlu tahu, kadang-kadang kan ada ular, kemudian bisa langsung call center, bisa telepon gitu ya Pak? Betul Bapak, betul. Nah, pengalaman selama ini seperti apa? Apakah memang cukup banyak masyarakat yang menghubungi
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan ini untuk soal reptil atau ular ini? Begini Bapak, biasanya terkait dengan reptil, ular dan sejenisnya itu biasanya bermusim Bapak. Bermusim ya? Ya bermusim. Misalnya lama kemarau panjang, pas turun hujan, di sana biasanya keluar ular, biawak yang gitu-gitu. Karena tempatnya sudah habis. Itu ada bahasa, sehingga rumah masyarakat jadi tempatnya itulah, sehingga masyarakat membuat menjadi resah. Nah, untuk itu kami wajib hadir di sana untuk menyelamatkan ular yang masuk ke rumah warga, sehingga memberikan rasa nyaman kepada warga tersebut. Bukan ular saja, termasuk biawak juga. Biawak termasuk tawon juga Bapak. Tawon yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain yang meresahkan masyarakat juga, kami wajib untuk memberikan pelayanan dalam rangka untuk membersihkan rumah tawon itu. Nah, itu namanya didamkar dan penyelamatan. Ya, betul. Asal sudah betul yang untuk keselamatan siap ya biasanya. Siap. Oke, kalau misalnya berapa tim biasanya yang Bapak Kadis punya di sini untuk artinya dalam penanganan reptil misalnya, ular gitu. Penanganan reptil itu seperti yang saya sampaikan tadi, di sana ada yang menangani di masing-masing pos. Masing-masing pos sudah ada tenaganya. Ya, ada masing-masing pos berapa itu 12 orang. Masing-masing 4 pos jadinya 48 orang. 48 orang yang menangani karena dia pakai shift. Ya, pakai shift di pos-pos itu pakai shift. Jadinya tiap shift itu ada 3 orang yang menangani. 24 jam ya? 24 jam, Pak. Jam berapapun. Jam berapapun. Ya. Kemarin pas jam berapa tuh? Jam 2 apa jam 3 tuh? Pagi ya? Pagi, subuh. Di Sanur, Pak. Apa itu? Ular masuk rumah. Itu sudah dilayani juga ya? Dilayani juga. Datang juga ya? Kami siap 24 jam, Bapak. Nah, kalau misalnya dapat ularnya dibawa kemana itu? Kami sudah melaksanakan MOU atau perjanjian dengan BKSDA yang ada di Suwung, di Suwung. Nah, nanti begitu kami dapat, kami akan kirim ke sana. Jadi tidak dibunuh ya ularnya ya? Tidak, Bapak. Tidak boleh dibunuh ya, tapi ditangkap dalam kondisi hidup sedapat mungkin itu. Kemudian diserahkan ke, karena kan kadang-kadang kita lihat di media sosial tuh ada ular yang besar-besar juga yang ukurnya 3 meter, dan semua diserahkan ke BKS. Semua diserahkan. Kalau yang ular yang kecil-kecil sama juga? Sama juga, Bapak. Di sana juga ada penangkapan. Biawak juga dibawa ke sana? Biawak saya bawa sana. Iya. Kalau biawak dengan ular kan musuhnya ini. Oh gitu ya? Musuhnya, ular takut sama biawak gitu. Oh ya, dimakan gitu biasanya? Iya, kalau ular makan biawak nggak berani. Oh iya. Karena kan kulitnya tuh keras dia. Ya. Ya mungkin mungkin bapak-bapak yang sering nangkap ular ya? Pak siapa namanya Pak? Pak Putu Aryana. Pak Putu Aryana. Pengalamannya gimana Pak kalau bisa nangkap ular itu? Pengalaman sih karena pertama kali sih takut gitu, takut berani gitu. Akhirnya karena ada pengalaman pertama kali ya. Karena kita melaksanakan tugas, mulai di sana kita memberanikan diri. Ya, memberanikan diri untuk nangkap ular gitu ya. Tapi sekarang sudah biasa ya Pak ya? Sudah biasa. Pernah nangkap ular yang segede apa Pak? Yang panjang 5 meter juga pernah. Oh, pernah ya? Piton itu ya? Piton sama. Kalau selain piton, ular apa lagi yang berbahaya? Kobra ada. Kobra, ular cincin. Ular cincin. Itu yang berbisa ya Pak? Berbisa dia. Biasanya kalau mungkin kepada masyarakat, berhati-hatinya gimana? Di mana biasanya ular itu sering? Makanya kadang-kadang saya suruh kepada masyarakat, kalau mau masuk kamar mandi tolong lampunya dinyalain, karena sering ular anakan kobra tuh sering di bawah gini nih. Apa namanya? Saluran ya? Iya, atau di tempat di WC itu. Oh. Di sana kadang-kadang di sana ular hitam tuh, di klosetnya itu. Di sana kadang-kadang ada ember-ember di kamar mandi itu. Oh. Yang rumah biasanya yang banyak kedatangan ular itu biasanya gimana? Rumah yang dekat yang di kota-kota juga ada ya biasanya? Di kota-kota juga banyak. Kadang-kadang kan dari saluran got itu, kan dia kepanasan naik ke rumah. Iya. Belakangan ini banyak ya Pak ya? Iya Pak. Ada ular. Biawak juga banyak juga? Biawak. Gini.
Pak Kadis, kalau berarti selain ada mungkin Pak Kadis, kemudian di bawahnya itu ada bidang apa lagi biasanya? Kami di Dinas Pemadam Kebakaran ada membawahi 3 bidang. 3 bidang. Ya, bidang pemadam, pemadam kebakaran dan bidang pencegahan dan sarana dan prasarana. Sarana prasarana. Ya. Kalau misalnya yang tugas-tugas nangkep ular atau tawon itu ada di bidang mana biasanya dia, Pak? Itu ada di bidang pemadam dan penyelamatan. Penyelamatan itu ya langsung ya. Berarti Bapak-bapak ini juga bisa menjadi tukang pemadam kebakaran, juga bisa nangkep ular gitu biasanya ya? Iya. Oh, jadi tidak khusus jadi mau tenaga pemadam kebakaran. Nah, saya juga mendengar ada yang pernah cincin gitu ya. Itu juga bisa datang ke sini. Gimana ceritanya Bapak kalau yang cincin? Begini Bapak, ada beberapa juga masyarakat yang sudah dapat informasi yang cincinnya sulit dilepas dari tangannya, sehingga dia mendapat informasi sehingga datang ke kantor kami. Kami pun juga sudah siap di sini dengan peralatan yang cukup, pelayanannya cukup untuk membuka cincin tersebut dari tangan yang bersangkutan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini semua masyarakat yang datang ke kantor kami untuk membuka itu bisa terlayani. Kalau yang selain cincin, kalau cincin agak aneh juga. Ada juga anting-anting juga ada. Anting juga ada ya? Ada anting-anting. Bisa dilepas itu ya? Ya, anting-anting juga ada. Dan bisa dilepas di sini ya? Ya. Bahkan ada cincin waktu ini bule itu turis yang cincinnya masih sampai masuk ke tangannya Pak, sampai luka masuk, baru dia merasakan bahwa cincinnya tidak bisa dilepas. Akhirnya dibawa ke sini dan sudah bisa dilepas. Sudah dibawa ke rumah sakit juga katanya kalau ada yang sudah dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit menyarankan untuk dibawa ke sini gitu. Itu berkat teman-teman yang sudah melaksanakan tugas langsung menginformasikan melalui media sosial ataupun media yang lain, sehingga masyarakat jadinya tahu dan merasa nyaman jadinya, khususnya di Kota Denpasar, Bapak. Kita melihat juga cukup aktif ya di media sosial Dinas Damkar dan Penyelamatan ini katakanlah mengupload gitu ya kalau setiap upaya penyelamatan, sehingga ini menjadi informasi yang penting buat masyarakat. Kalau yang tawon memang sudah ada peralatan juga. Artinya kan kadang-kadang masyarakat lihat takut, tapi di Dinas Damkar dan Penyelamatan sudah ada alatnya untuk itu, perangkatnya. Sampai saat ini baru kami punya 4 stel alat pelindung untuk penangkapan tawon, Bapak. Ya. Dengan menggunakan alat itu petugasnya merasakan nyaman, artinya aman, gitu tidak ya, takut, aman, tidak takut, karena betul-betul terlindungi dari pakaian itu, dilengkapi dengan berbagai peralatan juga di dalamnya, termasuk oksigen yang begitu. Dan kami pun di pemadaman pemadam kebakaran untuk memadamkan api juga kami melengkapi dengan oksigen. Kalau seandainya terjadi kebakaran, misalnya ada gas HCl seperti kejadian di Sanur itu, kalau kita tidak pakai itu kita bisa lemas petugas kita. Karena asapnya itu kan mengandung gas gitu. Jadinya kita perlu untuk melengkapi dengan pernapasan dengan oksigen. Oke. Ya. Baik, waktu 15 menit sudah hampir habis ya mungkin, tapi saya berikan kesempatan Pak Kadis untuk menyampaikan semacam himbauan, harapan kepada masyarakat, dan kira-kira seperti apa mungkin dalam musim seperti ini, apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, dan kalau misalnya butuh bantuan seperti apa, Pak Kadis? Terima kasih Bapak. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar yang merupakan OPD yang baru dibentuk per 25 Oktober kemarin tahun 2023, di mana tupoksi kami di luar memadamkan api yang terjadi di masyarakat, juga menangani penyelamatan kepada warga kita, misalnya yang rumahnya kemasukan ular, rumahnya kemasukan biawak,
ada cincin yang tidak bisa dilepas, termasuk yang barang yang jatuh ke sumur, barang berharga, kita juga menangani. Nah, untuk itu kami harapkan kepada masyarakat Kota Denpasar khususnya dan masyarakat Bali umumnya, apabila mengalami hal seperti itu, silakan kontak atau telepon call center kami, yaitu nomor 223333, dan petugas kami siap untuk berangkat ataupun meluncur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kami di Denpasar, agar masyarakat kami merasakan nyaman, tidak merasa takut dan resah. Gitu. Itu yang menjadi harapan kita. Bagaimana caranya agar tetap masyarakat itu merasakan kenyamanan. Itu pun kami tetap bersinergi dengan berbagai dengan OPD yang terkait, misalnya BPBD, PUPR apabila terjadi banjir. Tetap kami bersinergi dan kerjasama tim kami, teman-teman semua di pemadam kebakaran, ya Stokare sampai saat ini cukup solid. Cukup solid tanpa memperhatikan jam berapa ada laporan, harus segera ditindaklanjuti. Ya. Kalau ular, mau ular kecil, mau ular besar, besar, kecil yang penting sepanjang itu ada laporan dari masyarakat, kita tindaklanjuti. Luar biasa ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan masyarakat tadi ya, merasa aman, merasa tenang gitu. Kalau misalnya ada apa-apa tidak usah ketakutan, karena ada yang sudah siap untuk memberikan bantuan itu ya Pak Kadis ya. Luar biasa, nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi buat masyarakat sehingga Kota Denpasar ini menjadi aman. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak ya, tetap berjuang menyelamatkan Kota Denpasar dan membuat masyarakat Kota Denpasar menjadi aman dan nyaman. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup Bali Post Talk kali ini dengan Pramosanti. Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa.